Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Matius 2 ayatnya yang ke-12 dalam Alkitab terjemahan lama. Setelah dinyatakan oleh Allah kepada mereka itu di dalam mimpi supaya jangan balik dari situ kepada Herodes, maka pulanglah mereka itu ke negerinya mengikut jalan yang lain. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini, di mana datang kepada para Majus. Di dalam Injil Matius ini pada pasal yang kedua menceritakan tentang persembahan orang Majus. Injil Matius menceritakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Karena di dalam perjanjian baru ada 4 Injil, yang sebenarnya Injil hanya 1, tapi untuk membedakan Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, tersebutlah 4 Injil. Dan ini mempunyai arti masing-masing, sebagaimana yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yahya di Pulau Patmos tentang 4 saat yang hidup dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-7. Wahyu 4 ayat yang ke-7. Adapun saat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Saat yang hidup yang pertama itu seperti rupa singa. Singa adalah raja binatang, dan ini menggambarkan Injil Matius yang berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai raja. Dan saat yang hidup yang kedua seperti anak lembu. Saat yang hidup yang kedua seperti anak lembu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai hamba. Dan saat yang hidup yang ketiga seperti muka manusia. Seperti muka manusia menceritakan sengsara Tuhan Yesus sebagai anak manusia dan juga sebagai tabib. Dan saat yang hidup yang keempat seperti burung nasar yang terbang. Burung nasar yang terbang berbicara tentang kebenaran kesucian Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi kita perhatikan saat yang hidup yang pertama berbicara tentang Injil Matius yang menceritakan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Sebab itu pada waktu para Majus datang dan dia bertanya, yang membuat Baginda Herodes dan orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu terkejut. Karena pertanyaan yang disampaikan oleh para Majus di dalam Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang pertama, setelah lahir Yesus di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Baginda Herodes, maka datanglah beberapa orang Majus dari benua sebelah timur ke Yerusalem. Katanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur, maka kami datang hendak menyembah dia. Ayat 3. Ayat yang ketiga, apabila didengar oleh Baginda Herodes akan hal itu, maka terkejutlah ia beserta seisi negeri Yerusalem. Jadi kita perhatikan, terkejutlah Herodes beserta seisi negeri Yerusalem. Padahal jauh hari sebelumnya memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dalam Mika 5 ayatnya yang pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah para Majus menyanyikan ini, sekali lagi membuat Herodes dan orang-orang isi Yerusalem terkejut. Di mana mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Dan ini sekali lagi membuat Raja Herodes tersentak. Dia pikir ada lagi saingan ini.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sehingga dengan berpura-pura dia menyuruh para Majus untuk menyelidiki kejadian ini. Dan dia suruh, apabila kamu sudah ketahui dan kamu sudah menemui akan raja yang baru lahir itu, beritahu kepada saya, karena saya juga akan pergi menyembah dia. Padahal ada satu kecemburuan di dalam kehidupannya, bahwa dia pikir ada lagi saingannya yang baru lahir. Sehingga itulah yang dia sampaikan kepada para Majus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu diketahui oleh Allah. Tuhan mengetahui sampai ke dalam batin kita. Tidak ada perkara yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia hanya memandang apa yang ada di hadapan. Manusia hanya memandang sebatas mata, kasat mata. Tetapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Samuel, janganlah engkau pandang akan rupanya, jangan engkau pandang akan rupanya, atau akan ketinggian lembaganya, karena sudah kutolak akan dia, bahwa yang dipandang oleh manusia itu satu pun tiada adanya. Karena manusia memandang seperti yang di hadapan mata saja. Manusia hanya memandang seperti apa yang di hadapan matanya saja. Tetapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati Herodes pada waktu itu. Dia tidak akan menyembah Tuhan Yesus yang baru lahir, tapi justru dia ingin membunuh dia. Sebab itu bagaimana Tuhan datang kepada para Majus, supaya jangan mereka kembali kepada jalan semula. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya banyak persoalan yang akan diperhadapkan kepada para Majus. Seperti yang diungkapkan dalam 1 Raja-Raja pasal 13, sebentar kita akan ikuti bagaimana nasihat Tuhan kepada Asis muda. Tetapi dia terpengaruh dengan Asis tua yang mengatakan, saya juga adalah Nabi Tuhan. Akhirnya dia tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dari ayat firman Tuhan ini kita perlu simak pengertiannya, supaya kita melakukan apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, supaya kita menurut. Dan itulah bukti tanda kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar dengan ucapan atau seperti pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Yang mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menurut hukum Tuhan yang terdiri dari perintah apa yang harus kita lakukan dan larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita melakukan akan perintah Tuhan, kita akan menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan kehidupan kita. Karena apa yang kita buat kepada Tuhan, itu juga yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Salinan baru, siapa yang menghormati aku hormati. Salinan lama, siapa yang mempermuliakan aku permuliakan. 1
1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Bagian C. Karena barang siapa yang mempermuliakan aku, Siapa yang mempermuliakan aku, yaitu Tuhan, maka aku pun mempermuliakan dia kelak. aku mempermuliakan dia kelak. Tetapi barang siapa yang mencelakan aku, ia itu akan dibinasakan. Jadi kita lihat, kita bisa kalimatkan selanjutnya seperti Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan juga akan menyangkal kita. Mazmur 18 ayat 26. Tuhan menunjukkan kemurahan kepada orang yang murah. Tuhan menunjukkan ketulusannya kepada orang yang tulus. Mazmur 18 ayat 26. Maka kepada orang yang murah, engkau menyatakan kemurahan. Kepada orang yang murah, Tuhan menyatakan kemurahannya. Dan kepada orang yang tulus hatinya, Kepada orang yang tulus hatinya, engkau pun tulus hati. engkau pun tulus. Jadi apa yang kita buat kepada Tuhan? Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan kehidupan kita. Meskipun kalau kita selidik firman Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, kadang-kala harus kita menyakiti akan tubuh kita. Seperti syarat menjadi murid Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23. Jikalau kamu mau menjadi muridku, sangkal diri dan pikul salib. Saudara, kadang-kala kita perlu sangkali diri ini. Cara kita menyangkal diri termasuk berpuasa. Kita tidak beri makan, tidak beri minum tubuh ini yang suka makan, yang suka minum. Tapi karena kita mau menyenangkan Tuhan, sekali lagi kita tidak menyenangkan akan tubuh kita ini. Dan sekali lagi, kalau kita menyukakan Tuhan, Tuhan pun akan sukakan kehidupan kita. Raja Daud mengalami akan hal ini, bagaimana kesukaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Dia juga adalah manusia biasa yang pernah mengalami apa yang namanya perkabungan. Pada waktu anaknya meninggal, dia berkabung. Tapi apa yang dia ungkapkan dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-12, dia ganti rataku dengan kesukaan yang ramai kepadaku. Mazmur 30 ayat 12. Bahwa engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai padaku. Engkau menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai kepadaku. Engkau telah menanggalkan kain perkabunganku. Engkau menanggalkan kain perkabunganku. Dan mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Yaitu supaya aku memuliakan dikau. Supaya aku memuliakan dikau. Serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Ya Tuhan Allahku, aku hendak memuji-muji Engkau pada selama-lamanya. Aku hendak memuji Engkau selama-lamanya. Karena Daud telah menikmati bagaimana Tuhan mengaruniakan dia kesukaan yang ramai. Sehingga dia meminta kembali. Dalam Mazmur 86 ayat yang keempat. Sukakanlah aku. Kita perhatikan. Karena dia menikmati kesukaan yang daripada Tuhan. Ayat yang keempat. Sukakan apalah hati hambamu ini. Sukakanlah hati hambamu ini. Karena kepadamu juga ya Tuhan, aku mengangkat hatiku. Karena kepadamu aku mengangkat hatiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa kalau kita menikmati, merasakan kesukaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kesukaan itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepada Bapak Ibu saya dan Saudara. Sehingga di dalam kehidupan kita, sebagaimana Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Filipi dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu. Di dalam menghadapi hidup ini, kadangkala kita mengalami kepahitan Bapak Ibu Saudara. Dengan persoalan-persoalan hidup yang diperhadapkan kepada pribadi kita masing-masing. Tapi firman Tuhan mengajak
Seperti kata Paulus dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Yang keempat, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Dan lagi sekali aku mengatakan, Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah kamu. bersukacitalah kamu. Sampai 2 kali Paulus mengungkapkan dalam ayat ini, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan iman kita di dalam menghadapi persoalan hidup. Sehingga Nehemia 8 ayat 11, kesukaan yang daripada Tuhan itulah kuatmu. Kalau ada kesukaan di dalam kehidupan kita yang dari Tuhan, pencobaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Yakub dalam Yakub 1 ayatnya yang kedua. Kita akan menganggap pencobaan itu adalah satu kesukaan atau salinan baru, satu kebahagiaan. Yakub 1 ayat yang kedua. Hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaan saja. sifatkan itu satu kesukaan. Sifatkan itu satu kebahagiaan, dan tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Pencobaan itu kita anggap satu kesukaan. Tapi inilah firman Tuhan. Ini akan berlaku kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau selalu kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita menurut apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita menyimpang, karena Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan jalan kepada kita. Seperti yang Dia katakan dalam Yahya 14 ayat yang ke-6. Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita baca Yahya 14 ayat 6. Yang ke-6, maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Kecuali dengan Tuhan yang sebagai jalan. Dia yang sebagai kebenaran dan Dia yang sebagai hidup. Kalau kita hubungkan dalam pelajaran tabernakel, halaman, kamar suci, dan kamar maha suci. Jalan adalah halaman, kebenaran adalah kamar suci, hidup adalah kamar suci. Nah, kita dibawa sampai ke kamar maha suci. Seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania. Bagaimana Petrus mengatakan bahwa 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, kamu adalah suatu keluarga yang terpilih, keturunan imam, keturunan raja, dan tugas kita adalah memasyurkan segala kebaikan Tuhan yang telah mengeluarkan kita dari gelap, yaitu tadinya kita di luar tabernakel, dibawa sampai ke terang yang ajaib. Terang yang ajaib itu ada di kamar maha suci. Di kamar maha suci ada peti perjanjian yang digambarkan sebagai kabar pengantin Kristus. Jadi tadinya kita gelap di luar tabernakel, tapi Tuhan sudah membawa kita sampai ke kamar maha suci. Untuk sampai ke kamar maha suci harus melalui halaman, harus melalui kamar suci, baru tiba di kamar maha suci. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, terang yang ajaib di kamar maha suci, karena di halaman diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang. Di kamar suci diterangi oleh kaki tiang atau pelita emas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, imam besar yang melakukan imamat masuk ke kamar suci
dia harus memasang pelita emas atau kaki dia, sehingga teranglah di dalam kamar suci itu dan bebas imam melakukan imamat. Karena imam besar salah melakukan imamat, dia akan mati dibunuh oleh Tuhan. Dan itu juga menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 14, kamulah terang dunia. Untuk menjadi terang yang dimaksud dalam ayat ini, seperti pelita emas dinyalakan, ada 7 benda yang terlihat di kamar suci. Pertama adalah pintu kemah. Kalau di halaman, pintu gerbang. Baru masuk halaman, baru untuk masuk ke kamar suci, ada pintu kemah yang berbicara tentang pemandangan yang heran dari baptisan Roh Kudus. Sebab itu orang heran melihat kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ditandai kita berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh untuk bertutur, bukan dipelajari atau dikursus. Baru terlihat meja roti pertunjukan. Berbicara hubungan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan juga perjamuan suci sebentar. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mengingat bagaimana penderitaan Kristus yang telah mati karena segala dosa kita. Lalu yang ketiga adalah mesbah dupa. Kehidupan sembahyang yang teguh. Dalam ibadah itu berbicara tentang doa dan penyembahan. Lalu ada pintu Bapa atau pintu tirai, berbicara tentang perobekan daging, di mana kedagingan kita harus dimatikan. Berlaku Matius 24 ayat 28. Barang di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasa. Di mana ada kematian daging, kalau tadinya emosi kita yang cepat muncul, itu perlu dimatikan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang selalu saya katakan, kalau kedagingan kita sudah mati, mau diapakan ini, kita tidak akan memberontak. Karena kedagingan kita sudah dimatikan. Dan yang kelima adalah papan jenang. Hubungan sejahtera antara hamba Tuhan dan hamba Tuhan, sidang jemaat dan sidang jemaat. Di dalam kehidupan kita perlu ada hubungan sejahtera. Tapi kadang-kala iblis memperhadapkan persoalan sehingga tidak ada perhubungan sejahtera antara satu dengan yang lain. Tapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita seperti kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 4 ayat yang ketiga. Efesus 4 ayatnya yang Efesus 4 ayat yang ketiga. Sambil berusaha memeliharakan persatuan roh. Sambil memeliharakan persatuan roh. Dengan perhubungan sejahtera. Dengan perhubungan sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana harus ada hubungan sejahtera antara satu dengan yang lain. Dan selanjutnya ada tutupan kemah. Tutupan kemah yang keenam berbicara tentang perlindungan Tritunggal Allah. Kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan kalau kita menjadi terang. Dan yang terakhir adalah pasir di bawah tanah, berbicara tentang kemenangan atas dunia. Kita perlu menang atas dunia Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak menang atas dunia, kita akan terpengaruh kalau dunia ini yang menang. Sebab itu firman Tuhan selalu datang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menang terhadap dunia. 1 Yakobus 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia atau barang apa yang ada di dalam dunia.
Karena jikalau barang seorang mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam dia. Kita masih ada di dunia. Kita masih diperhadapkan dengan dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, jangan engkau mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Lalu bagaimana? Firman Tuhan selalu memberikan solusi di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 7 ayat 31. Pakailah dunia seperti tidak memakai. 31. Dan orang yang memakai dunia ini, Orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tidak memakai. pakailah seperti orang yang tidak memakai. Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Jadi pakailah dunia seperti orang yang tidak memakai. Jadi itulah antisipasi kita supaya kita tidak mengasihi dunia. Apa yang ada di dalam dunia, ayat 16. Keinginan mata, keinginan daging atau keinginan tubuh, hidup dengan kesombongan atau hidup dengan jemawa. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Dan inilah yang sementara disodorkan oleh kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita untuk mempengaruhi iman kita. Sebagaimana manusia pertama jatuh dari 3 keinginan. Keinginan mata melihat buah pengetahuan baik dan jahat asik untuk dimakan. Keinginan tubuh, mereka makan. Hidup dengan kesombongan atau jemawa, karena ada janji kalau kau makan, kau tidak akan mati. Justru kau akan jadi sama dengan Allah. Sehingga manusia pertama sekali lagi jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang disodorkan oleh kuasa kegelapan. Dan firman Tuhan mengingatkan, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Ayat 17 1 Yahya 2. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa taat dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Sama dengan para Majus, mereka taat kepada apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Sehingga Herodes menunggu, tidak juga kunjung datang para Majus. Padahal mereka sudah mendapatkan petunjuk Tuhan supaya jangan mereka kembali kepada jalan semula. Sekali lagi, mereka tidak menghadapi persoalan. Mereka akan menghadapi persoalan yang rumit kalau mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Herodes. Kita akan mengalami persoalan kalau kita mengikuti akan pengaruh dari kuasa kegelapan. Tetapi kita lihat sebagai contoh di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13, di mana seorang asis muda sudah Tuhan katakan supaya jangan dia makan roti dan minum air di sana. Dia seorang Yehuda, lalu dia mengadakan satu mujizat di mana pada waktu dia saudara melakukan mujizat dan Yerobeam mengacungkan tangan, artinya mau melawan dia, tangannya tidak kembali. Lalu apa yang terjadi? Dia minta supaya asis muda ini mendoakan dia supaya tangannya kembali. Dan asis muda ini melakukan apa yang menjadi permohonan Raja Yerobeam. Karena suatu hal yang luar biasa, bagaimana mujizat yang dilakukan oleh asis muda. Coba kita baca dulu di dalam 1 Raja-Raja 13 ayatnya yang keempat. Yang keempat mulai. Demi didengar baginda sabda asis Allah yang diserunya akan mesbah di Baital itu, maka dikerangkan Yerobeam tangannya dari atas mesbah itu sambil ditanya, tangkaplah akan dia. Tetapi tangan yang dikerangkannya kepadanya itu
lalu tinggal terkadang juga sehingga tidak dapat dikembalikan. Terus. Ayat 5, maka mesbah itu pun terbelalah dan abu daripada mesbah itu pun terhamburlah, setuju dengan mujizat yang ditentukan asis Allah oleh firman Tuhan itu. Maka sahut baginda serta katanya kepada asis Allah itu, pintakanlah apalah doa akan aku kepada hadirat Tuhan Allahmu dengan segala yakin, supaya tanganku ini dapat dikembalikan pula. Maka asis Allah itu pun memintakanlah doa dengan segala yakin kepada hadirat Tuhan. Lalu tangan baginda kembali pula dan menjadi seperti dahulu adanya. Jadi kita lihat luar biasa mujizat yang dilakukan oleh asis Allah ini. Lalu Raja Yerobeam, karena dia telah merasakan juga kesembuhan tangannya yang terkedang kembali semula, maka dia mengajak akan asis muda ini untuk datang ke istananya. Apapun yang akan diminta oleh asis muda ini akan dikaruniakan oleh Yerobeam. Tapi apa asis muda bilang? Biar separuh kekayaanmu, aku tidak akan ke sana. Karena itu janji Tuhan. Jangan engkau makan roti di sana, jangan engkau minum air di sana. Kalau kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi sembah asis Allah itu kepada baginda, jikalau kiranya tuanku mengaruniai Patik dengan separuh istana tuanku sekalipun, maka tiada juga Patik pergi serta tuanku, dan tiada Patik makan roti atau minum air dalam negeri ini. Karena demikianlah pesan Tuhan dalam firman-Nya kepada Patik. Bunyinya, jangan engkau makan roti atau minum air. Jangan engkau makan roti atau minum air. Dan jangan engkau pulang daripada jalan yang sudah engkau datangi. Jangan engkau pulang ke jalan semula. Sampai di situ. Dan kedengaran kepada asis tua. Anak dari asis tua ini, dia beritahukan tentang kejadian yang telah dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh asis muda ini. Ayat yang ke-11. Ayat ke-11 bermula, maka di Baitul itu adalah duduk seorang nabi yang sudah tua. Maka datanglah anaknya menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah diperbuat oleh asis Allah pada hari itu di Baitul, dan segala perkataan yang telah dikatakannya kepada baginda itu pun disampaikannya kepada bapaknya. Maka kata bapaknya kepadanya, daripada jalan yang mana sudah pergi orang itu, maka anaknya sudah melihat akan jalan mana asis Allah yang datang dari Yehuda itu sudah pergi. Maka katanya kepada anaknya, kenakanlah pelana pada keledaiku. Maka dikenakannya lah pelana pada keledai itu, lalu bapaknya pun mengendarainya. Maka berjalanlah ia mengikut asis Allah yang didapatinya akan dia, lagi duduk di bawah pohon jati. Lalu katanya kepadanya, engkau ke asis Allah yang sudah datang dari Yehuda itu? Maka sahutnya, akulah dia. Maka katanya kepadanya, marilah sertaku, singgahlah ke rumahku dan makanlah roti. Terus. Tetapi sahutnya, tak boleh aku kembali dengan engkau atau singgah kepadamu. Dan lagi tiada aku mau makan roti dan minum air dalam negeri ini. Karena telah dipesan kepada aku oleh firman Allah, jangan engkau makan roti atau minum air di sana, dan jangan engkau pulang dari jalan yang sudah engkau datang itu. Jadi kita lihat ada 3 hal yang dipesankan oleh Tuhan kepada asis muda. Jangan engkau makan roti di sana, jangan engkau minum air di sana, dan jangan kembali kepada jalan semula. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana asis tua ini mempengaruhi asis muda? Dengan alasan bahwa dia juga adalah hamba Tuhan, dia juga menerima petunjuk Tuhan. Kita perhatikan, ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Ayat 18. Maka kata orang itu kepadanya, bahwa aku juga seorang nabi sama seperti engkau. Aku juga, kata asis tua, seorang nabi sama seperti engkau. Maka seorang malaikat sudah berpesan kepada aku oleh firman Tuhan demikian. Dia tidak berkata Tuhan, tapi seorang malaikat, karena ini merupakan dusta. Bawalah balik akan dia sertamu sampai ke dalam rumahmu, supaya dimakannya roti,
dan diminumnya air, maka dalam itu pun ia mendustai dia. Jadi kita lihat bagaimana Asis tua mendustai dengan berkata, malaikatlah berkata kepadanya. Asis muda ternyata dia terpengaruh. Dia tidak patuh kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Seandainya para Majus mengikuti apa yang dikatakan oleh Herodes, pasti masalah demi masalah yang akan mereka hadapi. Tapi mereka patuh kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti jalan semula yang membuat Herodes bingung, mana ini para Majus, tidak datang-datang, tidak kunjung datang. Tapi Asis muda ini terpengaruh dengan Asis tua. Dia makan roti dan minum air di sana, padahal itu merupakan larangan Tuhan. Tapi karena Asis tua, memang kalau kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 7, akan terjadi kesalahan tapi celaka bagi yang menyebabkan. Ayat yang ke-7, wahai atas dunia ini. Wahai atas dunia ini. Oleh karena mendatangkan kesalahan. Oleh karena mendatangkan kesalahan. Karena tak dapat tiada bahwa kesalahan itu akan datang. Kesalahan itu akan datang. Tetapi wahai atas orang yang menyebabkan kesalahan. Celaka bagi orang yang menyebabkan kesalahan. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan datang. Sebagaimana nasihat Tuhan kepada para Majus, supaya jangan mereka kembali kepada jalan semula. Di sini dikatakan setelah dinyatakan oleh Allah kepada mereka itu di dalam mimpi, supaya jangan balik dari situ ke Herodes, maka pulanglah mereka itu ke negerinya mengikuti jalan lain. Dalam pengertian, jangan kita menoleh ke belakang lalu kita mengikuti jalan semula. Jangan kita jadi seperti istri Lut. Saudara, pada waktu Tuhan mengeluarkan keluarga Lut dari Sodom dan Gomora, di sana ada perintah, larilah, lepaskanlah nyawamu, jangan kamu berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Jadi kita lihat ada perintah di sana dan ada larangan, tetapi kita perhatikan apa yang terjadi di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Hatta setelah sudah dihantarnya akan mereka itu keluar, lalu katanya, lari, lepaskanlah nyawamu. Pertama perintah, lari, lepaskanlah nyawamu. Janganlah kamu menoleh ke belakang. Dua, larangan, jangan menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti di seluruh padang ini. Tiga, larangan, jangan berhenti di seluruh padang ini. Larilah kamu ke gunung. Larilah ke gunung, perintah. Supaya kamu pun jangan binasa. Diawali dengan perintah, di tengah-tengahnya ada larangan, diakhiri dengan perintah. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, ada kalimat yang dia sampaikan di dalam Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan bini Lut itu. Yang ke-32, ingatlah akan bini Lut itu. Kalimat yang sederhana tetapi mengandung makna, di mana dia melakukan kesalahan, di mana dia melakukan pelanggaran, yaitu menoleh ke belakang. Cuma hal yang sepele tapi berakibat fatal. Apa yang terjadi karena melakukan pelanggaran Tuhan? Kejadian 19 tadi ayatnya yang ke-26. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Maka bini Lut itu menoleh ke belakang. Yang dilakukan oleh bini Lut melanggar larangan Tuhan. Dia menoleh ke belakang. Lalu jadilah ia sebatang tiang garam. Jadilah ia sebatang tiang garam. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai terpengaruh seperti Asis muda yang terpengaruh dengan Asis tua. Meskipun dia bilang petunjuk Tuhan, kalau petunjuk Tuhan tidak mungkin akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara,
Jangan sampai kita tertipu, akhirnya kita jadi seperti Asis muda. Kalau kita baca ceritanya, dia diterkam oleh singa. Mungkin kita tidak mati jasmani, tapi kalau kita tidak taat, mati rohani. Berarti kebinasaan menjadi milik dan bagian kita. Tuhan tidak kehendaki di antara kita akan binasa, tapi Tuhan mau supaya kita taat dan setia dan jangan kita undur. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38. Ke-38, tetapi orangku yang benar, akan hidup oleh sebab iman. Dan jikalau ia undur, maka rohku tidak berkenan akan dia. Roh Tuhan tidak akan berkenan bagi kita kalau kita undur dari panggilan Tuhan. Sebab itu mari kita mau setia dan kita melakukan, menjadi pelaku-pelaku, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk pada perjamuan suci.